Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Alisham dari kelas TT 4510 ingin mempresentasikan tugas besar pendidikan agama Islam dan etika yang bertemakan tentang akhlak. Islam menempatkan akhlak pada tempat yang sangat strategis. Hal ini terwujud dalam beberapa hal, diantaranya Rasulullah SAW diutus kepada umatnya untuk membawa risalah yang telah diwahyukan Allah SWT melalui malaikat Jibril alaihissalam, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan keluhuran akhlak. Hadis riwayat Malik mendefinisikan agama sebagai akhlak yang baik. Selanjutnya ada daftar isi. Terdapat 6 daftar yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama, pengertian akhlak. Yang kedua, ada jenis akhlak. Yang ketiga, perbedaan akhlak, etika, dan moral. Yang keempat, ruang lingkup akhlak. Yang kelima, ukhuwah. Dan yang keenam, tasamuh. Yang pertama, kita akan membahas pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab dari kata huluk, yang berarti tingkah laku, tabiat, atau perangai. Secara istilah, akhlak yaitu sifat yang dimiliki seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Kata akhlak telah disebutkan dalam Quran surat Shad ayat 46. Artinya, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak adalah salah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan pemikiran lagi. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis akhlak. Akhlak terdiri dari dua macam, yaitu akhlak mulia dan akhlak tercela. Akhlak mulia adalah cerminan kesungguhan iman, sebaliknya akhlak tercela merupakan refleksi lemahnya keimanan. Seperti yang sudah disebutkan, di sini terdapat dua akhlak, yaitu akhlak mulia dan akhlak tercela. Akhlak mulia adalah segala sifat, watak, dan perilaku yang sangat disukai Allah Subhanahu wa taala dan disukai pula oleh manusia. Sedangkan akhlak tercela adalah sifat, sikap, atau perilaku yang dibenci Allah Subhanahu wa taala dan merusak hubungan harmonis dengan sesama manusia. Berikut ini adalah contoh dari akhlak mulia. Lalu selanjutnya ada contoh dari akhlak tercela. Yang ketiga, ada perbedaan akhlak, etika, dan moral. Agama sendiri mengatur umatnya sampai pada banyak aspek dalam kehidupan, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran dan hadis yang mendetailkannya. Secara sederhana, perbedaan antara akhlak, etika, dan moral adalah terletak pada sumbernya, yang dijadikan acuan atau patokan dalam menentukan baik atau buruknya sesuatu. Pada etika, penilaian baik buruk didasari oleh pendapatan akal pikiran. Pada moral, berdasarkan pada kebiasaan yang berlaku secara umum di masyarakat. Dan yang terakhir, pada akhlak, ukuran baik dan buruk adalah Al-Quran dan hadis. Yang keempat yang akan kita bahas kali ini adalah ruang lingkup akhlak. Di sini terdapat 4 ruang lingkup akhlak. Yang pertama, akhlak manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak manusia terhadap Rasulullah SAW. Yang ketiga, ada akhlak manusia terhadap sesama manusia. Dan yang terakhir adalah akhlak manusia terhadap makhluk lain. Selanjutnya, bab yang akan kita bahas adalah ukhuwah. Ukhuwah menurut bahasa Arab terambil dari kata akha dan melahirkan beberapa kata seperti al-akh dan aku, yang makna dasarnya adalah memberi perhatian. Lalu berkembang artinya menjadi sahabat atau teman. Dalam konteks bahasa Indonesia, ukhuwah adalah hubungan pertalian antara sesama manusia dan hubungan kekerabatan yang akrab di antara mereka. Di sini terdapat 3 ukhuwah: ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah, dan ukhuwah Watoniyah. Adapun manfaat yang dapat kita ambil dari ukhuwah Islamiyah, yakni timbul sikap saling menolong, tumbuh rasa saling memahami, menimbulkan rasa tenggang rasa dan tidak menzalimi satu sama lain, terciptanya solidaritas yang kuat, terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, dan terciptanya kerukunan hidup antar sesama warga Indonesia. Lalu ada dasar hukum ukhuwah.
Ukhuwah didasarkan pada Al-Quran dan hadis, yakni pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103, serta pada hadis Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang akan kita bahas terakhir adalah tasamuh. Tasamuh dari bahasa Arab adalah toleransi yang mempunyai arti berumah hati. Dalam kamus KBBI, tasamuh adalah suatu sikap menghargai pendirian orang lain, seperti pendapat, pandangan, dan lain-lain yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian diri sendiri. Terdapat manfaat dari tasamuh. Pertama, mempererat persatuan dan kesatuan serta persaudaraan antar manusia. Yang kedua, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan tegang rasa sesama manusia. Yang ketiga, terhindar dari tindakan kekerasan dan kekacauan, dan masih banyak lagi. Lalu ada contoh tindakan tasamuh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada berlapang dada dalam menerima semua perbedaan. Kedua, memberikan kebebasan orang lain untuk memiliki keyakinan. Dan yang ketiga, menghormati orang lain yang sedang beribadah. Dan masih banyak lagi. Berikut adalah kesimpulan dari apa yang saya presentasikan. Akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, karena akhlak mencakup segala pengertian, tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang baik atau maupun yang buruk dalam hubungannya dengan khalik atau dengan sesama makhluk. Secara istilah, ukhuwah Islamiyah adalah kekuatan iman dan spiritual yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang beriman dan bertakwa, yang menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap saudara seakidah. Tasamuh adalah sikap tenggang rasa, menghormati dan menghargai kepada orang lain dalam kehidupan di dalam bermasyarakat. Tasamuh yaitu sering menghormati dan menghargai antar manusia satu dengan lainnya yang dilakukan dengan kehidupan sehari-hari untuk mencapai suatu tatanan sosial yang maslahat, baik dalam konteks sosial, budaya, dan agama. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang disampaikan dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.